Baiklah, hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Acara berikutnya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karangkunjung yang diwakilkan oleh Bapak Citam SPD MPD. Kepada Bapak Citam SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka menghadiri yaitu program guru CPG ya, dalam rangka yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu kami mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau sedang menghadapi rapat kedinasan, sehingga kami mewakili atas nama Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti program guru penggerak ini agar di dalam penyampaian nanti materi kita bisa memaknai dan bisa memahami apapun yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini, sehingga di dalam proses nanti kita penyampaian dari guru penggerak ini kita bisa mengimplementasikan apa yang akan disampaikan dan diterapkan dalam kegiatan kita nanti di sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangkunjung mengucapkan selamat datang di dalam proses mengikuti kegiatan ini, sehingga Bapak dan Ibu semuanya itu nanti bisa mengikuti secara maksimal. Dan marilah kita ikuti di dalam penyampaian nanti dari Ibu calon guru penggerak, dan mudah-mudahan sampai akhir kita ikuti semua dan kita bisa menerapkan ilmunya nanti di dalam tingkah laku kita selaku orang pendidik. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikutinya, dan saya kira ini sambutan kami selaku mewakili kepala sekolah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas atau tidak sesuai, sehingga di dalam proses nanti penyampaian yang pasti nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa memahaminya. Saya kira hanya itu yang perlu kami sampaikan. Kami mohon maaf yang perlu kami sampaikan ini, mohon maaf atas nama Ibu Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri sehingga menugaskan kami. Saya kira hanya itu penyampaian dari saya, tidak ada yang lain. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Citom SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, penyampaian materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Karangpucung yang akan disampaikan oleh Ibu Nike Yunastri SPD dan Ibu Yuli Cahyawati SPD. Kepadanya dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para SMP Negeri 1 Karangpucung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Karangpucung yang kami hormati dan yang kami banggakan tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama bisa berkumpul di sini dalam penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Nike Yunastri SPD dari SMP Negeri 1 Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Nah, saya di sini sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Ya, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam penyampaian aksi nyata saya. Karena tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, tugas saya tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik. Ya, dan tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, sebelum nanti kita ke materi ya, supaya aktivitas kali ini lebih menyenangkan, seperti kemarin kan Bapak Ibu sudah melaksanakan karnaval ya. Nah, hari ini supaya badannya rileks, santai, happy. Jika berkenan silakan Bapak Ibu berdiri. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak waktu mungkin beberapa tahun yang lalu mengenai nyanyian anak-anak, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah ya, mungkin kalau Pak Khairul pasti ini sering dinyanyikan kepada anak Pak Khairul ya? Ya, sering ya? Ya, nah sekarang kita melakukan gerakan aku senang sedikit ya Bapak Ibu ya. Dan tubuh kita tidak begitu ini tidak, karena gerakannya nggak begitu nggak begitu pasif gitu. Nanti coba boleh. Nanti seperti ini ya Bapak Ibu. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka begini, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ada goyangnya ya. Ditambah 8 sama dengan 16. Kita latihan dulu. Sekarang begini yang ini ya. Ya, siap. Ini ya. Sekarang kita lakukan gerakan bersama-sama. 1, 2, 3. 1 ditambah
tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Bagaimana? Udah sedikit ini ya, relax ya. Oke, ya selanjutnya ya untuk memulai diskusi kita kali ini ya angka baiknya kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kesepakatan forum inseminasi yang contohnya yang pertama saling menghargai, menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu boleh ya, boleh menyampaikan pendapatnya kira-kira kesepakatan apa yang akan kita lakukan kali ini. Monggo. Contohnya saling menghargai, menjadi pendengar yang baik. Mungkin apa? Boleh menggunakan HP atau gimana? Yuli? Boleh menggunakan HP tapi dengan mode silent. Ya, boleh menggunakan HP dengan mode silent. Ya, boleh ditambahkan. Tidak boleh sambil makan apa boleh sambil makan? Nah, gimana? Kesepakatan, karena kan ini kan kesepakatan bersama, berarti sepakati bersama-sama ya. Kalau misalnya ada yang mengusulkan ya, misalnya seperti Pak Heru tadi, kemudian teman-teman yang lain sepakat, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kesepakatan itu ya positif. Monggo yang lainnya. Atau boleh meninggalkan ruangan tapi tidak kembali lagi gimana? Jangan ya. Ya. Mungkin saling apa ya? Ya saling menghormati boleh ya. Saling menghormati pendapat boleh, saling menghormati pendapat. Atau yang lainnya mungkin Aktif. ya aktif ya. Aktif mengikuti ya kegiatan. Aktif mengikuti kegiatan bisa ditambahkan. Hormat. Itu ada menghargai sih tadi. Ya. Di atas menghargai dan hormat. Coba, kesepakatan kita kali ini yang pertama saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, boleh menggunakan HP tapi mode silent, saling menghormati pendapat, kira-kira begini. Menghargai pendapat di atas. Yang di atas dengan yang Yang atas sama yang bawah sama ya? Ya. Berarti boleh tidak boleh diubah, mungkin gimana? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya kesepakatan kita kali ini. Ya gimana Bu Yuli Karya? Jadi dalam forum diseminasi saya simpulkan ya Bu ya, dari forum diseminasi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Setelah itu menjadi pendengar yang baik. Kita juga diperbolehkan menggunakan HP tapi dengan mode silent. Kemudian aktif mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir memberikan apresiasi makan dan tidak memberikan apresiasi. Boleh? Ya. Memberikan apresiasi. Boleh. Apresiasi sama dengan tanggapan ya? Sama ya? Ya. Gimana Bapak Ibu sudah cukup? Ya cukup ya. Oke next. Oke kita lanjut. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan ya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama perubahan paradigma belajar,
kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, untuk materi yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Ya, jadi dari model pembelajaran masa lalu dengan model pembelajaran yang sekarang. Ya, jadi kalau masa lalu itu anak diberitahu, ya, sedangkan kalau sekarang anak mencari tahu. Ya, kemudian guru hanya satu-satunya sebagai sumber utama. Kalau yang lalu, ya, kalau yang sekarang jadi bukan lagi guru yang menjadi sumber utama. Jadi berbasis aneka sumber belajar. Jadi mereka bisa mendapatkan sumber belajar itu banyak dari internet, ya, atau mungkin media sosial lainnya, Google, YouTube, ya. Terus kemudian TikTok sekarang kan banyak sekali. Nah, mereka bisa mencari sumber belajar dari manapun. Jadi nggak hanya tergantung kepada gurunya. Kemudian tekstual. Dan yang sekarang pendekatan ilmiah. Kalau yang dulu hanya terpaku pada teks, ya. Kalau yang sekarang lebih yang menekankan kepada pendekatan ilmiah, mungkin dengan cara mengobservasi, ya. Kemudian melalui mungkin menanya, menginformasikan, ya, mengasosiasi atau menganalisis, ya, dari suatu masalah. Kemudian kalau yang pembelajaran dahulu berbasis konten, sekarang berbasis kompetensi. Kemudian parsial, ya, jadi hanya terpaku pada satu mata pelajaran. Kalau yang sekarang holistik, jadi penilaian itu tidak hanya terpaku pada satu, ya, mata pembelajaran, bisa dari akademik ataupun non akademik. Jadi pembelajarannya, penilaiannya bervariasi, ya. Kemudian jawabannya tunggal. Misalnya di dalam di dalam materi itu jawabannya tertulis di LKS, ya. Terus kemudian anak menuliskan yang ada di LKS tersebut, ya. Tapi kalau sekarang boleh dikembangkan, ya, menggunakan bahasa mereka sendiri, ya. Peranan atau jawabannya multidimensi. Kemudian verbalisme hanya mendengarkan, ya. Dan sekarang ada pembelajarannya keterampilan atau aplikatif. Ya, mengenai disiplin positif, ya. Sebelum ke disiplin positif, kira-kira apa yang terbesit di hati Bapak Ibu? Disiplin itu kira-kira bagaimana atau apa? Disiplin berarti apa, coba Bapak Ibu? Yang terbesit di hati Bapak Ibu, ya, disiplin, ya, positif. Disiplin itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Disiplin adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab melaksanakan, ya, tugasnya. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang Bapak Ibu ketahui? Seperti tadi kan kita membuat kesepakatan, ya, itu saling menghormati, ya, itu termasuk salah satu nilai kebajikan, ya. Terus kemudian saling menghargai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, mandiri, kreatif, ya, gotong royong, itu merupakan, ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia. Ya, sebelum ke materi ini, kira-kira motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah itu kira-kira apa? Atau mungkin hanya melaksanakan tugas sebagai ASN, datang tepat waktu untuk menghindari hukuman atau mungkin teguran dari kepala sekolah, ya,
atau mungkin benar-benar dari hati Bapak Ibu ya semuanya. Ya selanjutnya, ya itu tadi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Nah jika tadi Bapak Ibu datang ke sekolah misalnya, ya datang ke sekolah lebih awal ya sebelum mungkin bel masuk ya, atau mungkin datang jam 6:30 ya. Di sini coba yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Mungkin Bapak Ibu berangkat dari rumah ya, tujuannya ke sekolah ya supaya tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Saya datangnya lebih awal ya supaya tidak mendapatkan teguran atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Bapak Ibu datang ke sekolahan lebih awal untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah atau teman yang lain. Wah hebat sekali berangkatnya, gasik ya. Terus kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu tadi ya. Jadi benar-benar dari hati nurani ya Bapak Ibu sendiri. Nah kalau misalnya Bapak Ibu memilih nomor yang 1, berarti di sini termasuk ke dalam kesadaran atau motivasi eksternal ya. Kalau yang nomor 2 juga sama, eksternal. Nah untuk yang nomor 3 itu motivasi dari internal, dari diri kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai guru harus benar-benar itu tadi menumbuhkan motivasi internal kepada siswa. Kenapa sih mereka harus berangkatnya jam 7 ya? Kenapa sih mereka misalnya tidak boleh ke sekolah misalnya rambutnya gondrong atau panjang ya? Atau mungkin kenapa sih mereka tidak seragam harus berseragam, tidak pakaian bebas saja. Nah jadi di situ benar-benar harus ada kesadaran atau motivasi dari ya, motivasi internal dari murid ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan akan kesehatan, rumah dan ya makanan ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang kelima, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sebagai contoh, di sini ada seorang murid, misalnya contohnya muridnya bernama Doni, ya, misalnya Doni, ya. Nah, Doni itu dia itu sering merebut ya makanan temannya. Contohnya misalnya, Doni itu sering merebut makanan temannya. Nah, setelah ditanya, ternyata dia merasa lapar. Nah, berarti di sini termasuk kebutuhan bertahan ya hidup. Kemudian setelah dicari tahu, ya ternyata si Doni itu ya tidak pernah dibawakan sarapan atau makanan oleh ibunya. Ya, berarti di sini si Doni kurang ya kasih sayang. Kemudian yang ketiga, nah setelah tadi dikasih apa ya arahan ya, terus kemudian kita juga berkomunikasi dengan orang tua atau ibunya si Doni ya. Kemudian kita menjelaskan kenapa Doni ya melakukan hal tersebut ya. Kemudian setelah itu ibunya ya membawakan si Doni sarapan atau makanan ke sekolah ya. Tapi di sini mungkin makanan ibu yang ibu
punya Doni buatkan itu tidak bervariasi, hanya itu saja, ya. Nah, di sini si Doni itu ingin ya mencoba atau makanan temannya, ya. Nah, berarti di sini si Doni yang merasa kurang ya kebebasan, ya, karena ingin melakukan apa? Mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini mungkin si Doni itu merasa puas, ya, merasa puas, merasa senang, ya, menjadi temannya. Dan yang terakhir penguasaan. Dari penguasaan ini, ya, si Doni itu merasa dia itu paling hebat di antara teman-temannya karena dia bisa, ya itu tadi, ya, melakukan ya, hal yang dia inginkan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu yang paling penting, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini yang pertama pembuku, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau mungkin sebagai manajer. Nah, kita mau di posisi yang mana ini Bapak Ibu? Ya, atau mungkin kita sebagai penghukum, ya. Sebagai contoh misalnya ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas, ya, kemudian kita beri hukuman. Berarti di sini kita posisinya sebagai penghukum, ya. Nah, untuk penghukum ini biasanya atau mereka itu akan selalu ingat Bapak Ibu, ya. Jadi harus benar-benar hati-hati, ya. Karena biasanya sesuatu yang benar-benar mereka merasa kurang nyaman itu akan selalu diingat sampai kapanpun, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah misalnya kita mengajar, ya. Kita mengajar kemudian ada seorang siswa yang tidak memperhatikan kita, ya. Atau mungkin hanya tiduran, ya. Hanya tiduran aja. Nah, kalau suruh maju nggak bisa. Kemudian guru tersebut bilang pada anak tersebut atau siswa tersebut, kamu sih gimana? Kamu nggak kasihan itu sama bu guru? Bu guru kan udah capek-capek ngajar. Nah, berarti di situ pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, ya, jadi ngobrol santai, ya. Kenapa sih dia melakukan seperti itu, ya? Mungkin ada hal-hal yang lain, ya. Pokoknya di sini kita yang mengajak ngobrol, ya. Kemudian pemantau, ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, nah sebaiknya guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini sebagai manajer itu maksudnya kita sebagai guru jika menemukan murid melakukan kesalahan, ya, kesalahan, dia bisa menemukan atau mencari solusinya, ya. Jadi tanpa harus kita menghukumnya, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya seperti ini, kamu sudah berperan seperti ini, kira-kira solusinya bagaimana, ya. Next. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, ya. Nanti di sini akan saya tayangkan, ya, mengenai posisi kita sebagai manajer, akan sebuah video, ya. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah, ya. Tadi di awal, ya, kita sudah membuat kesepakatan, ya. Kesepakatan atau keyakinan sama saja, ya Ibu, ya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi perjanjian atau aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif.
berikutnya, kesepakatan kelas mengatur kehadiran, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan lainnya. Nah, sekarang apa perbedaannya keyakinan dengan peraturan? Ya. Jadi kalau keyakinan dibuat oleh guru dan siswa, sedangkan kalau peraturan ya hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, jadi keyakinan kelas ini baiknya kita ya sebagai mungkin wali kelas ya, sebagai wali kelas jadi membuat keyakinan atau kesepakatan bersama dengan siswa kita ya di awal semester ya. Kira-kira ini kesepakatan kelas kita bagaimana ya? Nah, apakah guru mapel boleh membuat keyakinan kelas? Boleh ya. Kalau misalnya di kelas tersebut sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya, kemudian guru mapel mau menambahkan boleh ya. Next. Ya, di sini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Jadi di sini kita menggunakan ya kata-kata atau kalimat yang positif ya. Dan keyakinan ini harus benar-benar disepakati bersama. Jadi jangan sampai ada salah satu siswa yang tidak setuju ya dengan keyakinan yang kita buat ya, agar mereka nanti kalau misalnya melanggar atau tidak komitmen dengan keyakinan kelasnya ya. Nah, kita bisa ya mengacu ini tadi ya. Ya, selanjutnya. Oh ya, sebelumnya. Tadi kan kita sudah membuat misalnya kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Kira-kira dengan peraturan sekolah bagaimana, Bapak Ibu? Boleh apa enggak dibuat? Kita kan di sekolah punya peraturan atau tata tertib ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Boleh nggak peraturan itu ada? Kalau misalnya kita telah menyepakati keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah peraturan atau tata tertib sekolah itu masih perlu dibuat? Masih ya, masih perlu ya. Karena kan kita hidup juga kan ya harus dia punya aturan ya. Begitu pula ya dengan ya siswa kalau misalnya tidak ada peraturan atau tata tertib sekolah ya pasti nanti ya keadaan sekolah tidak kondusif. Contohnya misalnya siswa diwajibkan berangkat sebelum jam 7 ya. Kalau tidak ada peraturan nanti siswa berangkat seenaknya ya. Terus kemudian untuk anak laki-laki rambutnya tidak boleh gondrong ya, harus rapi. Kalau tidak ada peraturan nanti rambutnya panjang. Terus sekolah rambutnya panjang ya. Terus kemudian harus berseragam. Hari Senin seragamnya apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi ada peraturannya. Tapi nah di sini yang perlu diperhatikan itu kita harus benar-benar itu tadi menyampaikan peraturan-peraturan sekolah itu satu persatu kepada siswa kita ya, harus benar satu persatu. Misalnya kenapa sih kamu harus berangkat jam 7, kenapa kok anak sekolah itu gak boleh rambutnya panjang. Jadi harus benar-benar disosialisasikan kepada murid kita, jadi supaya ada kesadaran atau motivasi dari diri mereka sendiri internal ya, dari hati mereka ya. Nah, jadi jangan misalnya kita mungkin membacakan peraturan atau tata tertib sekolah bla 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 bla, tapi tanpa yaitu dijelaskan satu persatu ya. Jadi supaya mereka itu ya sadar, oh iya berarti aku harus ya mengikuti peraturan atau tata tertib sekolah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ya dibuat ya di dalam kelas ya, boleh wali kelas ataupun dengan guru mapel. Misalnya keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu, kemudian menjaga fasilitas kelas dengan baik, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi di sini keyakinannya yang benar-benar positif ya. Jangan misalnya keyakinan
Yang ketiga, restitusi. Nah, jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang nanti di sini saya akan menayangkan sebuah video, ya, bagaimana seorang guru itu menyelesaikan permasalahan anak menggunakan segitiga restitusi, dan sebagai apa, posisi kontrol apa yang ada di dalam video ini nanti. Ya, silakan. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi Bapak Ibu ya video ya bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi anak, kemudian kita mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Jadi kalau misalnya seorang siswa melakukan sesuatu pasti mereka ada alasan kenapa begitu. Jadi kita jangan langsung menjudge dia itu salah ya. Jadi kita harus ya dulu kenapa ya misalnya seperti tadi yang di video ini ya dia membentak ya teman-temannya ya. Terus kemudian ada
manusia kan punya banyak salah, ya. Manusia juga punya banyak hilaf, punya banyak lupa. Guru juga sama, pernah melakukan kesalahan, gitu. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu kita menanyakan apa sih alasan kamu, ya, kenapa sih kamu berbuat seperti itu, ya, pasti kamu punya alasan. Apa alasannya, ya? Nah, setelah dia mengungkapkan alasannya, ya, terus kemudian kita kaitkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Maka dari itu kita harus benar-benar yaitu membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kita kan sudah membuat kesepakatan kelas tadi bahwa kita itu harus saling menghargai atau menghormati. Kira-kira sikap kamu tadi menghargai teman apa tidak? Tidak, Pak. Nah, kemudian dikaitkan dengan itu, ya. Berarti kalau seperti itu kamu tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya, ya. Nah, setelah itu kira-kira tindakan kamu selanjutnya mau gimana? Mau apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ya benar-benar menghadapi siswa itu ya dengan penuh kesabaran. Jadi kita jangan misalnya ada masalah langsung menjudge anak itu salah, ya. Jadi harus benar-benar dikorek dulu ya dengan cara yang tadi sabar, ya, benar-benar sabar. Jangan, karena pokoknya intinya semua ya manusia itu baik, semua anak itu pintar, ya. Karena dilahirkan mereka itu pintar dan mereka itu punya prestasi sendiri-sendiri. Mungkin ada prestasi yang akademik atau non akademik. Jadi kita juga nggak boleh menjudge anak itu bodoh, ya, atau si anak itu tidak mampu, ya, si anak itu nakal, ya. Jadi tidak boleh. Oke, itu tadi demikian pemaparan dari saya, ya. Mungkin nanti ini bisa bermanfaat, ya, oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa diterapkan mungkin dalam ya menghadapi siswa Bapak Ibu di kelas, ya. Nah, kemudian mengenai kesepakatan, kira-kira Bapak Ibu sudah yang wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas atau belum? Belum, Bapak sudah? Ya. Bagi yang belum, ya silakan nanti membuat ya kesepakatan kelas bersama, dan itu kesepakatannya nanti ditempel di kelas mereka depan besar, ya. Kemudian nanti itu setiap kita masuk, atau kita selalu diingatkan ya kesepakatan kita ini, ya. Berarti kita harus ya, benar-benar ya komitmen dengan kesepakatan yang dibuat, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan ya oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akhiri dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Karangpucung. Mudah-mudahan acara ini menambah wawasan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Gina Dewi Lestari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.